Maksudnya di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hari ini perdana kita insyaallah mau buka puasa bareng bersama guru kita, tokoh yang kita hormati, itu Ustaz Bakhtiar Nasir. Ketika tadi saya sebenarnya rumahnya di Rawasari Timur, di dekat sama bapak-bapak rumahnya. Ketika di jalan telepon, siapa yang suka ngerecokin saya, teman namanya Budi. Ya, kenapa Budi Pak? Bukan budak dikit gitu. Budi, tolong dong jadi ban serep, jadi cadangan sebelum Ustaz Bakhtiar Nasir datang. Saya sengaja dari hari pertama sampai hari ketiga saya nggak terima jadwal ceramah, karena hari pertama saya buka puasa bareng ibu saya, hari kedua bareng mertua saya, hari ketiga saya buka puasa di rumah sama anak istri saya. Hari ketiga, hari keempat sampai full Ramadan udah tuh milik umat, ya milik umat. Karena saya nggak tahu ini Ramadan yang terakhir buat orang tua saya, makanya kepengen buka puasa bareng orang tua. Hari pertama setiap tahun. Nah, ini yang ngerecokin saya. Belum kawin udah bawa anak ini. Anak saya gitu. Ya, Bapak ya saudara yang dimuliakan Allah SWT. Tapi saya salut nih sama jamaah Masjid Al-Husaini, kagum. Hari pertama biasanya orang buka puasa di rumah masing-masing, tapi ketika mendengar ada pengajian, bapak-bapak mau nyempetin hadir di Masjid Al-Husaini, nyempetin waktunya untuk sama-sama dengerin ilmu dari guru kita. Ya, di saat orang mungkin buka puasa pengen di rumah sambil nonton TV, sambil nonton sinetron, ada yang buka puasanya di mall, ya, ngabuburit di mall. Ada juga yang buka puasanya sama geng motor, ya, sama geng motor. Di sini ada geng motor ya? Makanya tadi kata Budi, Ustaz kalau ceramah di Masjid Al-Husaini nggak usah lama-lama, ceramahnya sebentar aja, karena jamaah yang hadir di sini orangnya udah pada soleh semua. Di sini mah saking solehnya belum azan udah pada sholat. Jadi kita nggak lama-lama ceramahnya, sambil nunggu guru kita. Tolong pantau guru kita udah nyampe mana. Ya, kalau udah di depan berarti saya tutup. Tapi Masya Allah tadi saya dapat informasi undangan yang disebar 1.600, undangan yang disebar 1.600 orang, yang hadir nih 2.800. Sisanya para malaikat. Insya Allah, amin, amin ya rabbal. Bapak saudara yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, nikmat yang paling besar yang Allah kasih sama kita, dan nikmat ini mungkin kita nggak bisa bayar pakai duit. Nikmat ini nggak bisa kita bayar pakai kesombongan kita, yaitu nikmat sehat walafiat. Kita bersyukur Allah ngasih kita sehat. Tahun 2015 ketika saya syuting di Antv, berkenalan dengan Olga Saputra, 1 bulan kemudian beliau dirawat di rumah sakit Singapura. 1 tahun aja Allah kasih dia sakit. Sebelumnya dia sehat walafiat. Dia harus berobat di Singapura dan harus ngabisin duit 92 miliar. Saya mau nanya, 92 miliar kalau dibeliin lontong nih, Johar Baru ini. Johar Baru. Ini kalau nggak salah Masjid Al-Husaini ini masjid Persis, betul Pak? Bukan, yang Persis yang betul. Yang Ustadz Kahfi Amin di mana? Iya. Oh benar. Ya mau Persis, Muhammadiyah, sama aja. Cuma saya bangga sama Persis karena satu-satunya lembaga Islam yang fokus mempelajari fikih. Jadi saya punya kakak di Bogor menikah dengan cucunya Ahasan, pendiri dari Persis. Siapa itu Ahasan? Ahasan itu pengungsi dari Burma, Myanmar. Ya, ada yang mengatakan dia orang India, tapi yang benar dia orang Myanmar. Kemudian menetap di Singapura, kemudian menjadikan dakwah di Indonesia ini sebagai perjuangan beliau. Beliau adalah satu-satunya orang Indonesia yang pertama yang menerjemahkan kitab Bulughul Maram, karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi kalau ditanya orang Persis, kalau benar kita aktif di Persis, nggak usah malu. Ya, sebelum Kiai Haji Ahmad Dahlan memperdalam fikih dan menyebarkan di Indonesia,
Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu Hasan dulu yang mengenalkan ke rakyat Indonesia, Muslim Indonesia tentang fikih yang mudah dipahami melalui bimbingan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani imam yang bermadhab Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, sehingga kita bisa mudah mempelajari fikih ya, Hasan. Kemudian dilanjutkan sekarang, ini hutang lunas. Ya Allah, gak mau mati punya hutang, karena kalau mati punya hutang roh kita digantung. Allah belum mau menemui kita sampai hutang kita dilunasi. Pengen lunas. Kalau ngomongin hutang wajahnya tegang semua. Banyak hutang dia. Motor kredit, mobil kredit, rumah kredit, istri orang, istri doang ya. Dan puasa ngajarin kita hidup apa adanya. Puasa ngajarin kita hidup qanaah. Nggak ada makanan, alhamdulillah saya tahan lapar. Rasulullah SAW ngajarin kita ketika dia berdakwah pulang ke rumah, ya Aisyah, hal laki min at-ta'am? Wahai Aisyah, apakah engkau punya makanan yang saya bisa makan? La ya Rasulullah. Enggak ya Rasulullah. Makanan udah habis. Hanya ada nggak yang pengen, ibu-ibu ada nggak yang pengen jadi istrinya Rasul? Pengen, ya udah siap-siap nggak makan 2 hari, siap-siap nggak makan 3 hari. Kemudian kata Rasulullah SAW, idzan asuh. Jam 1 siang, jam 2 siang Rasulullah nanya istri dan nggak ada makanan. Rasulullah, idzan ana asuh. Kalau begitu saya puasa, puasa sunnah. Niatnya boleh di pertengahan hari. Tapi kalau puasa wajib, niatnya mesti tadi. Man lam yubayyit siam pada siam. Orang yang nggak punya niat puasa wajib Ramadan, nggak ada saum bagi dia nggak ada pahala puasa. Yang disebut niat apa? Azam, keinginan kuat kalau puasa. Malam dan niat. Ya Allah pengen puasa dan niat puasa nggak perlu dilafazkan. Talafuz bin niat itu kan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasul, Imam Mazhab, tabi'in sampai tabi'in dan pernah ngajar kita niat puasa. Lafaznya. Yang kita cuma dikasih tahu niat, udah punya hati dan pikiran dan keinginan, itu namanya niat. Jadi gak usah ngomong nawa itu sauma ghadin sampai dinyanyiin. Nawa itu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan hadhihi sanati lillah. Albumnya dijual lah, padahal dia ngajarin orang yang gak benar. Yang nggak disunahkan Nabi kita nggak usah jalan. Yang sunnah aja banyak yang kita lewat. Ini enggak yang bukan sunnah kita semangat jalan. Aku bilang iblis, syaitan lebih senang sama amalan bid'ah daripada amalan maksiat. Kenapa? Kalau maksiat udah ketahuan, dia tahu dia salah dan dia pengen memperbaiki salah. Tapi kalau bid'ah amalan yang disangka benar bagus, akan kita cuma nyebutin niat. Kan bukan perbuatan dosa, dia nyangka amalnya baik. Allah berfirman tentang orang seperti ini, annahum yuhsinuna sun'ah, annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka menyangka mereka udah berbuat baik, tapi di mata Allah nggak ada nilainya. Kenapa? Karena ibadah kita dibangun di atas 2 pondasi. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah, ikutin sunnah Nabi. Jadi kalau agama jangan dikreasi, agama jangan kreasi. Agama udah cukup, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ibnu Mas'ud, ikutin aja Rasulullah gimana, jangan bikin-bikin yang baru. Nah, termasuk niat puasa yang sekarang menyebar di masyarakat Indonesia, ya kita jangan ikut-ikutan. Makanya pentingnya kita ngaji, yang nggak tahu jadi tahu. Kita bisa bedain mana yang ada contoh dari Nabi, mana yang nggak ada contoh dari Nabi. Tapi kalau mereka mengamalkan gimana ya, kita jangan musuhin. Dia masih saudara kita, cuma kita katakan dia belum tahu. Dia belum tahu. Kita juga tahu nanti amalannya dia ada di mata Allah SWT. Maka amal itu harus dibangun atas dasar ilmu. Dan ilmu harus dibangun di atas amal. Masya Allah ya. Kita nuntut ilmu buat diamalin. Ngamalin bakal diterima sama Allah kalau ikhlas. Kalau kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya Ustaz Batiar saya udah betul. Berarti saya ceramah sebenarnya nungguin beliau nih. Bukan buat kita yang gerakkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, nanti kalau beliau datang mohon apa yang beliau sampaikan nanti ketika beribadah. Beliau juga guru saya. Kemarin 2 minggu yang lalu saya bawa ke tempat beliau di markas Quran beliau Imam Masjid Quba dari Madinah.
Saya bilang sama kedutaan Saudi, kalau ya salah satu tokoh umat Islam Indonesia ini memang Ustaz Bakhtiar Nasir, saya bilang sama pihak kedutaan besar Saudi. Kemudian alhamdulillah dijadwalkan. Nanti tanya sama Bakhtiar Nasir, Imam Masjid Quba Madinah datang ke tempat beliau. Ya. Dan alhamdulillah Imam Masjid Quba nyempetin hadir di Bangka, Kepulauan Bangka. Bangka Belitung itu 90% Muslim. Tapi ekonomi dikuasai oleh non-Muslim. Sedih kita ada. Kalau di sana tuh pakai kayu, masaknya masih pakai arang. Ya kenapa umat Islamnya miskin-miskin di sana? Akhirnya Imam Masjid Quba bilang, saya kasih tahun ini saya akan menyerahkan senilai 720 juta buat ngasih makan buka puasa di Bangka itu. Ya orang imam besar, ulama besar, nanti bapak bisa lihat di YouTube ceramahnya banyak dan diterjemahkan bahasa Indonesia. Namanya Syekh Saleh Al-Maghribisi. Kalau ceramah bikin nangis. Kalau di Saudi ustadz yang terkenal, syekh yang terkenal, kalau mampu bikin nangis jamaahnya, itu baru terkenal. Kalau di Indonesia yang paling terkenal kalau bisa bikin ketawa jamaahnya. Betul apa betul? Kalau ustadznya bisa bikin ketawa, kita senang. Betul apa betul? Padahal banyak ketawa di dunia, nanti banyak menangis di akhirat. Kita nggak mau banyak menangis di akhirat. Kita mau dibalik, banyak nangis atas dosa-dosa kita, biar kita nanti ketawa banyak-banyak di akhirat. Kata Rasulullah SAW, "Lau ta'lamuna ma a'lamu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau seandainya kalian tahu apa yang saya tahu, maka kalian akan banyak nangis dibandingin banyak ketawa. Nabi udah pernah Isra Mi'raj, diperlihatkan neraka. Ketika diperlihatkan neraka setelah Isra Mi'raj, diceritakan Rasulullah nggak pernah ketawa sama sekali. Ingat neraka nangis. Karena Rasul pernah melihat dan menceritain kita semua. Yang di antara sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Uritun nar, faraitu aktsar ahliha nisa." Saya pernah diperlihatkan neraka. Masa manusia seperti ini kita nggak sayang? Masa manusia seperti ini kita nggak berbuat kebaikan seperti ini? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya ingin menyampaikan satu hadis sahih. Hadis ini banyak diriwayatkan oleh para imam-imam hadis, di antaranya Imam At-Tirmidzi, Imam Tabrani. 7 imam hadis meriwayatkan hadis. Derajat hadis ini sahih. Rasulullah SAW sebelum dia bikin mimbarnya kayu begini, anak tangga mimbar Rasulullah ada 3. Rasul selalu berceramah menyenderkan badannya di belakang pohon korma. Jadi sebelum ada mimbar, Rasul itu kalau ceramah di belakang pohon korma. Ketika Rasulullah udah dibikinin mimbar, Rasulullah mulai pengen naik, tiba-tiba ada suara tangisan. Disebutkan dalam bahasa hadis, hatta ta'inna syajar, sampai-sampai pohon ini merintih menangis seperti bayi yang merongrong kepada ibu. Para sahabat sebagian ada yang dengar suara tangisan. Ini enggak masuk akal kita. Tapi karena hadis sahih, kita harus benar. Ya. Kemudian Rasulullah turun dari mimbar dan mengusap pohon korma itu. Kemudian Rasulullah mengatakan satu kalimat indah yang mudah-mudahan kita juga dapat kalimat ini. Apa kalimat Rasulullah itu? Ya syajar, amma tarda an takun ma'i fil jannah. Wahai Muhammad, memangnya kamu enggak ridho nanti kamu duduk bareng sama saya di surga? Mungkin di dunia kita nggak ketemu, saya nggak nyadirin kamu karena udah ada mimbar dari kamu. Nanti kita ketemu di surga aja deh. Kemudian diceritakan hadis ini, pasal kata syajar, pohon korma yang tadinya menangis, menjerit Muhammad sebenarnya mau dia Muhammadiyah, NU Persis, mulutnya harus salat. Muhammad, jangan sampai ada kotak-kotak umat Islam cuma NU doang yang sholawat. Enggak, sholawat itu milik kita di umat Muhammad semuanya. Enggak kenal organisasi. Oh lihat tuh, Muhammadiyah jarang sholawat. Jangan mau kalah makanya sama orang NU. Kalau dia bisa sholawat, kita juga bisa sholawat. Betul apa betul? Jangan di orang Persis. Subhanallah, kita harus apa? Ketika nama Nabi Muhammad disebut syair tentang Nabi
Muhammad, mereka berdiri. Kadang-kadang beberapa saudara-saudara kita di Nahda disebutnya haluliyah. Mungkin kita bilang itu bid'ah, Nabi gak ngajarin, tapi yang kita belajar dari dia, kita belajar dari mereka kecintaan. Yang kita belajar dari mereka Allah. Yang kita belajar dari mereka apa? Pengakuan kepada Rasulullah SAW. Dan ini kita tahu. Nama Nabi Muhammad disebut ya kan ini salam. Muhammad. Ini yang kita sebut namanya nama yang bakal kasih kita syafaat hari kiamat. Makanya bakal kita bahas di dalam sebuah hadis. Jadi saya janji Pak Ketua Masjid ceramahnya sampai jam 4. Ini udah jam 4:10. Belum datang Ustaz. Udah di jam berapa? Datang pada dia bulan Ramadan, tapi dosanya belum diampun dan kita meminta perlindungan dari Allah SWT. Kita dikatakan manusia seperti ini. Kemudian yang kedua, siapa mereka yang enggak masuk surga dan dapat kecelakaan dari malaikat Jibril dan diaminkan Rasulullah. Raqiman anfu, raqiman anfu, raqiman. Man adraka alaihi walidahu indal kibar, falam yudkhilal jannah. Celaka, wala yadkhulul jannah, enggak masuk surga. Orang ini siapa dia? Orang yang dapat kesempatan hidup orang tuanya. Orang tuanya hidup nih sama dia bareng, duduk bareng, ngobrol bareng, hidup. Tapi orang tuanya dia enggak jadi kesempatan dia masuk surga. Orang tua dia enggak jadi kesempatan dia masuk ke dalam ridhonya Allah, surganya Allah. Dia tutup pintu surga dengan apa? Keberadaan orang tuanya dia sia-sia. Keberadaan orang tuanya dia sia-sia. Orang tua hadir sama dia. Ngomong sama orang tua biar ngomong sama musuh. Ngomong sama orang tua dia sakitin hati orang tua. Dia sayang perasaan dia. Ada rezeki yang lebih dipikirin istrinya, anaknya. Orang tua nomor sekian. Jadi zaman sekarang 4 tahun udah punya anak, punya bini, orang tua nggak pernah dikatain lagi. Orang tua nggak pernah ditelepon lagi. Orang tua nggak pernah ditransfer duit. Duitnya habis buat anak istri. Makanya saya tanya nih ibu-ibu yang di bawah, pengen surga nggak bu? Nah, kadang-kadang pakai SMS aja jawab. Pengen surga pasti. Kalau pengen surga ketika suami gajian, punya gaji misalkan suami di Masjid Al-Husain ini kayaknya gajinya sebulan 40 juta. Hah? 40 juta apa? 10 juta ada nggak 10 juta? Maaf, kita gaji jadi itu pengurus ini kan? Marbot masjid sini gaji 10 juta. Ketua marbot masjid gajinya harus bayar dong. Ya. Suami gaji 10 juta, istri yang pengen surga dan dia pengen bantu suaminya masuk surga, dia bilang sama istrinya, dia datangin suami. Sayang, Mas, ini gaji kamu 10 juta. Ya udah deh, mulai bulan ini dan seterusnya. 10 juta ini kita bagi 8 juta buat ibu kamu, 2 juta buat kita. Ini cakep lah tuh istri zaman sekarang ini. Suamiku, ini duit 10 juta nih, ada hak ibu, saya rela 2 juta, 8 juta nih buat ibu. Kira-kira bagaimana? Ada apa istri yang sanggup? Hah? Oh, nggak ada. Nggak ada, benar. Yang ada kebalik, gue suamiku, ibu kamu 500.000, ya nggak? Buat kami dan anak-anak kami 9,5 juta. Betul apa betul? Yang ada kebalik itu gimana? Ibu-ibu kayaknya udah pada marah. Ini ustadznya salah nih gitu yang diundang. Sekarang masih saya ngomong begini, memang berat. Gak mungkin ini. Surga itu begitu. Hubbatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi sama yang kita nggak suka. Kita tuh kepengennya duit. Kita doang, anak istri itu. Orang tua nggak bisa bodoh. Makan nasi pakai garam aja ngomong dengan ngaco-ngaco kesana kemari. Lanjut. Yang lanjut 2 orang. Lanjut. 3 orang. Lanjut. Allahu Akbar. Ambil doa, selipin dari dia ceramah doa buat istri kita, buat kita tadi minimal kita pengen Allah sadarin hati istri kita agar istri kita selalu ingat kita tentang orang tua. Sebenarnya banyak cerita,
Insyaallah saya ketemu lagi Pak. Nanti saya undang Bapak-bapak mungkin ke rumah saya. Ya rumah saya Pak, alhamdulillah ada 5 lantai, mobil ada 12. Itulah rumah tetangga saya. Rumah saya yang paling jauh udah pada awal-awal yang bener. Oke, Ustadz kita konon katanya sudah hadir dan dibawa siapa yang boleh sampaikan. Beliau lulusan Madinah, Jami'atul Islamiyah di Madinatul Munawwarah, yang ulama ya, dan tokoh-tokoh Islam yang lulus Madinah kemudian muncul di permukaan itu jarang sekali. Biasanya mereka punya pesantren di kampungnya masing-masing. Kayak ketika ada tokoh ulama yang dia muncul di permukaan, dia manfaatkan ilmunya, jangan disia-siakan. Ya. Kalau kita lihat para ulama-ulama dulu, yang diantaranya Imam Malik, kalau nggak belajar dia, kalau di sini mah enggak, di sini mah bapak-bapak deh. Tapi ingat, yang senderan sama yang nggak senderan pahalanya gedean kan? Hah? Yang nggak senderan? Kan tadi kita udah bahas, pahala tergantung berjuang, makin capek makin gede. Kemudian kita kalau ceramah, saya lihatnya duduknya aja udah beda-beda. Ada yang nggak dari satu orang nih saya lihat khususnya dan saya ceramah Pak, Masya Allah Pak, saya nggak pernah hadir majelis kayak majelis di sini. Dengar ceramahnya semangat semuanya. Saking semangatnya ada salah satu bapak-bapak di sini nih kepalanya nunduk, matanya meremuk. Itu di dalam hati dia ngomong kapan azan maghrib. Tenang aja. 1 jam setengah lagi, oke? 1 jam lagi. 1 jam setengah lama apa sebentar? Buat yang nungguin mah lama. Yang nungguin mah lama. Kalau nggak nungguin, saya udah punya cucu sekarang kan. Padahal dulu tak, saya nonton bioskop Rivoli. Dulu waktu muda, saya nonton bioskop Rivoli. Pas saya cari-cari lagi, nggak ada, adanya Dewan Dakwah. Dulu bioskop ada, namanya Rivoli. Bioskop udah dikubur sama tanah, cuma kenangan. Dikro ya, cuma kita nyebut-nyebut doang dulu begini dulu, itu lebih. Yang tersisa amal, makanya amalnya juga harus ikhlas. Karena ketika kita dikubur, yang nganterin jenazah kita 3, 2 pulang ke rumah, 1 yang nemenin kita sampai hari dibangun. Rasulullah bersabda, yatba'ul mayyit thalath, fayarji'u isnan wa yabqu wahid. Yang nganterin jenazah itu ada 3, 2 pulang ke rumah, 1 nemenin kita sampai hari kiamat. Siapa yang pulang ke rumah? Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Yang pulang ke rumah kata Nabi, orang tuanya pulang, keluarganya pulang, hartanya pulang. Makanya saya nggak pernah baca Quran, saya ini senang baca Quran. Yang di Quran itu disebut headline. Ada seorang pengusaha hartanya 90 T dan buku tabungan dan ATM-nya dipendem ikut sama dia di kuburan. Pernah baca nggak Qurannya? Hartanya dinikmatin sama anak istri, hartanya dinikmatin sama ahli waris. Gunung, hartanya makin menjulang tinggi, maka dia masuk surganya dengan berat. Karena hisabnya berat. Kita akan ditanya dari mana kita dapat harta, kemana kita gunain harta. Makanya lama orang yang kaya, lama. Makanya Rasulullah itu pernah kaya, tapi akhir hidupnya punya utang, baju besi dari dia. Kenapa Rasulullah nggak mau berat menghisab hadisnya? Padahal Rasulullah nggak dihisab, tapi dalam hal harta Rasulullah tinggal sebelum dia meninggal. Masya Allah. Makanya orang-orang zaman dunia itu mau tujuannya ngumpulin harta, dan dia nyangka harta menyelamatkan dia pada akhirat. Dikubur nggak ada spring bed yang bikin empuk nanti alam barzakh. Akhirnya ya, saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan. Karena Masya Allah. Hah? Lanjut? Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Ustazina Al-Habib Al-Fadil. Ya, saya pikir ada kaidah ya Pak, kita wajah al-ma' berdiri karena saya ada jadwal buka puasa dengan ibu ayah saya di rumah. Insyaallah kita ketemu lagi Ustazuna. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz Bakhtiar Nasir Allah panjangkan umurnya. Allah berikan perjuangan beliau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan taufik beliau dan seluruh ulama Indonesia
menjadi garda terdepan untuk membangkitkan Islam di muka bumi ini, terutama di negeri kita Indonesia. Karena kita diinjak-injak. Sekarang umat Islam dihinakan secara segala aspek, aspek ekonomi, aspek politik, aspek hukum, semuanya di bawah. Kenapa? Karena umat Islam kurang menghargai guru-gurunya. Umat Islam Indonesia jarang menjadikan ulama sebagai patokan dalam menjalani kehidupan agamanya. Maka hari ini ceramah Ustaz Bakhtiar Nasir hari ini harus jadi tolak ukur dalam perubahan diri kita sendiri. Minimal kita harus berubah KTP kita. KTP kita bukan hanya Islam, tapi Islam yang mengamalkan agama kita. KTP kita bukan hanya Islam, tapi KTP kita yang rela mengeluarkan darah kita buat Islam. KTP kita bukan Islam, tapi KTP kita ingin memberikan apa yang kita miliki buat tegaknya dinullah di negeri Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa astagfiruk dan ana indi wa'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada Ustaz Qasim. Hadirin saiman-saiman rahimahullah. Pertama kami sampaikan makaman salam kepada guru kita Al-Ustaz Bakhtiar Nasir. Alhamdulillah telah berada di tengah kita. Hadirin jemaah sekalian, marilah kita sama-sama mendengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Bakhtiar Nasir. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Qasim. Insyaallah mudah-mudahan Ustaz Qasim juga akan menjadi ulama di Indonesia dan menjadi salah satu pilar penting dakwah Islam Indonesia. Apa kabar semuanya? Puasanya sehari atau setengah hari? Boleh hari ini ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra as-siyam wal qiyam lil mu'minin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ittaqullaha faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asallahu an yaj'ala syahra hadha Ramadan hadhihi as-sanah syahra izzin lil Islam wal muslimin. Wa asallahu an yaj'al siyamana wa qiyamana في هذا الشهر إيمانا واحتسابا حتى يغفر لنا ذنوبنا ما تقدم من ذنوبنا. Jamaah rahimakumullah, 1 jam ke depan insyaallah kita akan mengenal masjid sebagai pusat peradaban Islam atau bangkitnya pusat peradaban Islam. Harapannya setelah ini umat Islam lebih kenal lagi apa itu masjid, lewat sedikit sejarah masjid, dan yang kedua pengurus-pengurus masjid mampu menempatkan dirinya secara benar, dan yang terakhir mudah-mudahan dari tabligh ini umat Islam semakin rajin ke masjid, rajin sholat berjamaahnya, khususnya sholat subuh berjamaah, rajin untuk tadarus tilawah di masjid, rajin untuk menyusun kegiatan-kegiatan dari masjid,
dan tentunya menjadikan masjid sebagai pusat kebangkitan segala hal untuk kebaikan-kebaikan umat Islam di sekelilingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqa an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Shadaqallahul azim. Betapa dahsyatnya ketika kita mengenal masjid lalu kemudian memfungsikan masjid sebagaimana mestinya. Dan insya Allah umat Islam akan selalu dalam kebangkitan peradaban dan kemenangannya jika memulai segala sesuatunya dari masjid. Sejarah. Masjid artinya tempat sujud. Apa artinya masjid? Tempat sujud. Secara ringkas dulu, secara kosakata. Dan kelebihan Islam dibanding agama-agama lain adalah dari 5 yang tidak diberikan kepada semua nabi, khusus kepada Nabi Muhammad, ju'ilat liyal ard masajid, dijadikan untukku semua permukaan bumi ini tempat sujud. Bahwa seluruh permukaan bumi sebetulnya adalah tempat meletakkan kening kehormatan sejajar dengan telapak kaki kerendahan. Orang-orang yang selalu sujud di muka bumi dan hidup dalam rangka ruku dan sujud, mengimplementasikan ruku dan sujud, adalah orang-orang yang tinggi dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu diciptakanlah masjid dengan sejarah begini. Dulu, sebelum di dunia ini belum ada tempat ibadah, lalu Adam diusir dari surga dan diturunkan ke bumi. Adam alaihissalam terlunta-lunta di muka bumi menangis, dan setiap kali mendengar dan mengulang kembali qulna bitu minha jami'an, keluar kamu semua dari surgaku, menangislah Adam dan tetesan air matanya saking sedihnya menemukan rerumputan dan tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Sampai akhirnya Allah perintahkan kepada Adam untuk membuat satu tempat ibadah yang sudah ditakdirkan Allah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Makkah. Sesungguhnya tempat ibadah pertama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi adalah yang berada di Mekah itu. Itulah masjid pertama. Saya tidak ingin terlalu jauh masuk dalam terminologi Makkah dan Makkah. Yang jelas kata-kata Makkah adalah tempat yang nanti akan jadi Masjidil Haram sekarang ini, sementara Makkah adalah kawasan haram kota Makkah. Itu sedikit tafsir tentang lalladzi bi Makkah. Berarti sejak awal masjid ditetapkan oleh Allah untuk tempat ibadah sekaligus tempat sujud. Maknanya adalah bahwa peradaban orang-orang Islam tidak akan bangkit kalau tidak mulai dari kekuatan ibadah dulu yang dibangun. Kehormatan Islam tidak akan bangkit
Kalau umat Islam tidak memulai setiap gerakannya dengan menyetarakan kening kehormatan dengan telapak kerendahannya. Maksudnya apa nih Ustaz? Ketinggian bahasanya. Gini aja deh. Ini kan kalau saya keliling daerah ini selalu takbir, Allahu Akbar. Tunggu komando Ustaz, revolusi gitu kan. Iya Pak ya. Terus revolusi apa? Coba yang lu maksud kalau ngajak revolusi ngapain biasanya? Ngamuk-ngamuk kan? Ya. Terus ngamuk-ngamuknya ngapain biasanya? Revolusi maksudnya apa kalau menurut orang Johar Baru kalau revolusi? Ayo ngaku. Perang lawan siapa? Hah? Itu waktu aksi 411 ya, sebagian orang dari Sumatera itu gak mau pulang dulu. Kenapa? Kita datang ke Jakarta udah siap perang. Nah loh. Terus kami sudah buat surat wasiat. Wasiat apa ya? Udah siap mati di Jakarta. Waduh. Nulis wasiat buat siapa? Buat istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Saya bilang, udah hafal belum jalanan di Jakarta? Belum. Orang kayak lu kalau udah suruh perang, bingung kan? Ya, coba jalan dari Tanabang ke arah Ragunan, mana itu? Lo gimana diajak perang kalau kayak begini? Jalan aja kagak tahu. Yang kedua, kekuatan itu tidak dimulai dari emosi. Dan Indonesia ini bukan zona perang, bro. Ya, kalau dia mau perang, siapa yang siap gua kirim ke Suriah sekarang? Ada? Gak ada toko dibuka, air susah, gak ada listrik. Siap tempur. Kalau mau gua kirim ke Suriah nih. Yang suka tawuran, siapa yang suka tawuran? Tahun Johar Baru ada nggak tawuran antar kampung? Ada nggak? Ya? Nggak ada ya? Kalau ada, kita kirim ke Palestina sana, lempar-lempar batu. Gue mau lihat kekuatan tangan yang lempar batu itu. Lagian, orang-orang yang ibadahnya main-play, hebatnya cuma takbir doang. Takbir, Allahu Akbar. Giliran diajak berjuang, paling 2 jam udah teklok biasanya. Kenapa? Ini kan ada jawara nih. Gitu ya. Ukuran kekuatan kalau jaware dulu itu ukurannya berapa lama rukun lu dan berapa banyak rukun lu. Bisa gak kayak sahabat Abdullah itu rukunya saja dari pertengahan malam sampai menjelang subuh ruku doang. Lu bisa bayangin kayak apa pusingnya. Itu saking khusyuknya ibadah sahabat. Rukunya saja, sujudnya ini pernah laksanain sujud gerhana bulan dan gerhana matahari di sini sholatnya. Pernah sholatnya. Rasulullah kalau sujud sholat gerhana itu setara dengan 200 ayat. Pernah nyobain? Pernah? Sujud sebanyak 200 ayat. Al-Baqarah itu kan 286 ya. Ya hampir-hampir habis surat Al-Baqarah lah kira-kira. Pernah ngerasain? Mesti gak kira-kira? Ukuran kekuatan itu dilihat dari ibadahnya dulu.
Jadi kalau mau revolusi, mau menang Islam ini, dekat-dekat dulu ke masjid. Di sini berapa rakaat tarawih? Contoh Rasul jumlah rakaatnya doang. Lu tahu sholat Rasul SAW 11 rakaatnya itu berapa juz? Cuma 6 juz. Coba di sini ada imam 1 rakaat 1 juz, kira-kira makmumnya sisa berapa ya, Mas? Hanya orang yang bertahan yang bisa diajak revolusi lama ini. Selebihnya tumpang di tengah jalan. Takbir. Itu. Jadi para sahabat itu sebetulnya saya nggak yakin ini jamaah masjid sini andai jadi umat Rasul di Mekah banyak yang tak tahan. 13 tahun berdakwah, dicaci kiri kanan, ya, dihina, disiksa, kagak melawan. Kira-kira kalau lu pada nih hidup di zaman Rasul dulu di Mekah, kira-kira betah nggak sama Rasul? Hah? Udah pada meloncat aja kan bawahannya. Hah? Yang lu lawan manusia sekelas Umar bin Khattab satu tuh. Yang jinanya takut berhadapan sama dia. Yang lu lawan sekelas Khalid bin Walid, partner bulatnya Umar bin Khattab. Itu 1:100, lu lawan dia berani. Kalau jawara 1 banding berapa? Tapi harus banyak jawara-jawara Betawi sekarang. Kita butuh banget sama mereka, dan mereka pemberani-pemberani hari ini, insya Allah. Daripada lu jalan aja kayak cowok KW. Tahu juga kita. Itu tuh cowok KW itu yang sholat subuhnya di rumah. Itu cowok KW. Jadi kalau ada cowok sholat subuhnya nggak ke masjid, itu namanya lelaki soleha. Kenapa? Karena yang boleh sholat subuh di rumah siapa? Mak doang. Ya. Jadi kalau ada cowok sholat subuhnya di rumah berarti lelaki soleha. Ulangi sekali lagi. Hah? Ya sekalian aja pakai pemenang. Loh, kagak mau datang ke masjid, mana bisa bantu umat ini, peradaban ini. Baik. Jadi, awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah. Setelah Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya baca dalam kitab Sirah Nabawiyah Sahih. Setelah Adam diperintahkan, Adam, kalau kamu ingin merasakan kedamaian, buangkanlah rumah untukku di bumi, dibuatlah Ka'bah. Dan tempatnya Allah yang menentukan, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al ruskan afidatan minan nas tahwi ilaihi warzuqhum minat tamarati, dan seterusnya. Itu kisah Ibrahim untuk menunjukkan lokasi Ka'bah yang berada di sebuah lembah. Jadi tempat yang Allah pilihkan pada saat itu untuk Ibrahim menempatkan Hajar dan putranya bernama Ismail di sebuah lembah yang dulunya Allah alam apakah itu lembah atau tidak. Karena sebelum masa Ibrahim ada masa Nuh alaihissalam. Apa yang terjadi pada masa Nuh alaihissalam? Banjir dan pemusnahan massal manusia karena sudah musyrik pada masa itu. Manusia tetap ada selama dia tidak musyrik kepada Allah. Dan kalau di bumi ini sudah banyak kemusyrikan, biasanya bencananya adalah dimusnahkan massal manusia ini. Apakah tanah longsor, apakah tsunami, atau bencana alam yang besar. Sebelum itu Allah alam
mungkin belum menjadi lembah saat itu tempatnya. Yang jelas setelah Adam alaihissalam dilempar ke dunia dan merasakan kesedihan, setiap kali berada di Ka'bah dia merasakan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, karena saat beribadah dia merasakan kedekatan yang sangat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk saat ini insya Allah di sini sudah ada orang-orang yang nantinya akan diberikan naungan pada hari kiamat dan ditempatkan di ruang tunggu VIP nanti di padang mahsyar. Mau doang atau mau banget? Orang yang nanti di padang mahsyar berada di ruang tunggu VIP lounge adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, adalah laki-laki yang sakau kalau hari ini sekali aja nggak ke masjid. Ada yang kayak gitu di sini? Ada yang pernah sakau masjid? Hah? Ini ada orang kok bisa ya 5 waktu nggak ke masjid, nggak sakau juga tuh hatinya. Nah, ini orang bermasalah kalbunya. Jadi kalau ingin menjadi pelaku bangkitnya peradaban Islam di Indonesia, seperti Rasulullah SAW ketika berhijrah ke Madinah, yang pertama kali dibangun bukan rumahnya, tapi apa? Masjid. Baik. Kalau misalnya nih di antara sahabat-sahabat perjuangan ini saya putus untuk pergi ke Papua untuk berjuang di sana, kira-kira yang pertama kali lo bangun kalau gua kasih duit 100 juta lo pergi ke Papua, apa yang lo bikin pertama kali di sana? Ngapain kira-kira? Dari hotel dulu, terus dulu berjuang, saya berdakwah ke mana gitu. Rasulullah SAW memang kemudian diterima untuk menginap di satu rumah di Madinah. Kita butuh tempat tinggal, kita butuh kendaraan, tetapi bangunan pertama yang selalunya dibangun oleh Nabi SAW sampai di Kuba yang dibangun adalah masjid yang sekarang terkenal dengan Masjid Kuba. Barang siapa dari hotelnya sudah dalam keadaan berwudu kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, maka dia akan mendapatkan pahala apa? Umroh. Setelah itu Rasulullah SAW bersama para sahabat masuk ke kota Madinah. Kira-kira yang pertama kali Rasul bangun di kota Madinah sebagai penduduk asing yang baru datang, apa yang dibangun oleh Rasul di Madinah? Masjid. Tanah wakaf dari seorang anak yatim, dari orang tua yang saleh, dibangun Masjid Nabawi. Jadi sekali lagi sampai di sini bahwa yang bisa menjadi pelaku pilar-pilar bangkitnya Islam di Indonesia untuk dunia adalah mereka-mereka yang menempa diri mulai dari masjid, merasakan kedamaian di masjid, sakau kalau satu kali saja tidak ke masjid, seperti ada yang hilang dalam hidupnya. Kenapa? Karena hidup dia rasanya hilang kalau tidak berjumpa dengan Allah. Dan cara gampang berjumpa dengan Allah adalah datang ke rumahnya. Di mana rumahnya Allah di muka bumi ini? Masjid. Tidak ada tempat untuk mendapatkan banyak kebaikan kecuali di satu titik. Di situ banyak malaikat berturunan. Di mana tempatnya malaikat berkunjung ke muka bumi? Masjid. Ibu-ibu dengar di bawah? Ibu, kedengaran? Maryam memang
bukan perempuan yang punya pekerjaan di luar rumah. Maryam memang bukan perempuan yang punya gaji seperti perempuan-perempuan profesional itu. Bukan profesional, profesional. Tetapi rezeki Maryam enggak kalah dari semua yang bekerja di luar rumah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala annaki hadha qala huwa min 'indillah. Setiap kali Zakaria mengunjungi Maryam di mihrabnya, mihrab itu apa? Tempat ibadahnya perempuan di rumah itu mihrab. Tetapi tempat ibadah laki-laki di rumah juga bisa mihrab. Tetapi saya cerita tentang Maryam dulu. Maryam ini punya satu titik di rumahnya, satu spot di atas tanah rumah Zakaria itu khusus untuk ibadah, itu disebut dengan mihrab. Setiap kali Zakaria masuk ke tempat ibadahnya Maryam, selalu mendapatkan rezeki. Kadang ini lagi musim panas, ada buah-buahan musim dingin. Ini musim dingin, tetapi didapati buah musim panas di mihrab. Zakaria lama gak punya anak karena bininya ketus. Belajar dari Maryam menjadi perempuan yang lembut. Sampai satu hari berubahlah tabiat istri yang ketus ini. Belajar dari perempuan yang cantik dan soleha bernama Maryam yang rajin ibadah. Sampai satu hari akhirnya dikabulkanlah kedua orang tua yang hampir saja mustahil punya anak. Akhirnya diberikan anak bernama Yahya. Tahu di mana malaikat mendatangi Zakaria dan memberikan informasi kamu bakal punya anak dan anak itu bernama Yahya. Di mana? Di mihrab. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Zakaria disamperin malaikat, didatangin malaikat dan dibisikkan oleh malaikat, Zakaria, kamu bakal punya anak. Dan saat itu Zakaria posisinya sedang berdiri menegakkan sholat di mihrab di rumah. Ustaz, dari cerita Maria, cerita Zakaria, ini apa maksudnya sama masjid? Begini. Yang pernah ke Masjid Nabawi, tahu dong, di mana spot doa Rasul paling banyak dikabulkan dan paling banyak datangnya rahmat dari sekian luasnya Masjid Nabawi. Di mana Rasul? Di Raudhah. Ini menarik. Begitu luasnya masjid. Tetapi ada sebuah hari Nabi Asrar bi'amrihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Kenapa naik ke langitnya bukan dari Masjidil Haram? Tapi kenapa naiknya dari Masjidil Aqsa? Seakan-akan spot Milky Way di Jagat Raya itu memang lewat situ jalurnya. Di situ spot. Tapi yang menarik, power Nabi Muhammad SAW melalui sebuah perjalanan hebat itu bukan dari minal mall ilal mall, tetapi minal masjid ilal masjid. Nah, ini kalau diceritain semua cukup panjang, tapi sampai di sini saya mau bantu analisis. Jadi Rasul bilang, jadikanlah rumahmu tempat sholat dan jangan jadikan rumahmu kuburan. Maksudnya apa? Rumah yang tidak dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya itu sama dengan kuburan. Ini maknanya panjang, tapi saya mau jelaskan begini. Jadikanlah rumahmu tempat sholat, artinya buat laki-laki sholat sunnahlah di rumah, qobliyah dan ba'diyahnya, agar rumahmu
menjadi tempat sholat, sehingga malaikat senang datang ke rumahmu. Apalagi kamu punya mihrab di rumah. Ustaz, untuk punya mihrab di rumah gimana? Rumah saya sempit, mihrabnya gede kayak gini. Saya kaget pas lihat dia tadi. Semua pada ngeliat kan? Bukan gua doang ada ngeliat. Bukan kan? Berarti beneran kan? Kirain malaikat gitu kan? Mihrab. Tutup giginya. Senyum manis saja. Itu pasti kebanyakan jin gitu. Lanjut. Enggak mesti gede-gede. Ya, cukup sejadah di rumah. Di situ Quran kamu taruh. Pokoknya kalau kamu mau sholat, kamu berada di situ. Mau ibadah. Tapi sholat wajibnya di mana? Kalau ada laki-laki sholat wajibnya di rumah, berarti lelaki. Lelaki soleha diajak perang bisa nggak? Lelaki soleha, ya, lelaki soleha nih. Walaupun jago futsal, jago main bola, bisa sprint 100 meter cepat, kelemahannya masjid jauh banget buat dia. Betul? Betul? Kalau lagi lari pagi, ini satu kampung dia muterin 3 kali juga kuat. Tapi kalau ke masjid, nggak sampai-sampai. Itulah lelaki soleh. Ini yang lelaki soleh jangan tersinggung. Inilah pentingnya tabligh akbar. Ya, di masjid ini, saya lupa masjid ini. Kalau sebelum Ramadan berapa saf sholat subuhnya? 2 saf. Berarti lelaki soleh di sekitar masjid cuma segitu. Selebihnya mulai hari ini siap jadi lelaki sesungguhnya? Siap? Baru bisa bakti di sholat dari masjid. Ini bukan soal solehan atau tidak solehan. Rezeki, ini suami-suami. Kita bicara peradaban. Itu kan ilmu pengetahuan pasti maju, teknologi untuk percepatan pasti dikuasai, ekonomi juga pasti kuat, betul? Itu semuanya mulai dari masjid orang Islam itu. Kenapa? Maria itu selalu dapat rezeki setiap kali masuk ke dalam mihrabnya. Zakaria mendapatkan rezeki ketika berada di mihrabnya. Dan masjid sebagaimana Rasulullah SAW untuk kepentingan umatnya, untuk kemajuan umatnya, untuk kebangkitan Islam, Rasulullah tidak bangun hotel perumahan buat umatnya pertama kali. Tidak. Untuk membangkitkan generasi, memajukan peradaban, mengalahkan semua kekuatan buruk di muka bumi, yang Rasul bangun apa? Takbir. Di situ semua dimulai. Di situ azan dikumandangkan, di situ kening disejajarkan dengan telapak kaki, di situ ibadah dengan khusyuk ditegakkan, di situ ilmu dibagikan, di situ shaf dibariskan, di situ kekuatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di situ malaikat dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Semua mulai dari situ. Sebagaimana Adam memulai ketentraman hidupnya dari masjid. Udah jelas fungsi masjid? Jelas? Ya masih remeng-remeng lah. Gue jelasin lagi. Jadi masjid ini Baitullah rumahnya. Setiap hari kan hidup kita pengennya jumpa dengan Allah kan?
Di mana tempat paling cepat ketemu sama Allah? Di mana? Di rumahnya kan? Bukan di. Nah, lu orang yang cari rezeki tapi malas ke masjid, error ya. Anda dapat gaji sebetulnya supaya gampang ke masjid, beli motor supaya gampang ke, beli mobil supaya gampang ke. Ini kok punya mobil, punya motor malah tambah jauh dari masjid. Ini pada ngapain? Coba lihat, ya. Yang pernah umroh sama haji, saya mau tanya, di manakah letaknya air Zam-Zam? Di Bukit Sofa kah? Di Bukit Marwah kah? Atau di manakah tempatnya air Zam-Zam? Di depan pintu Ka'bah. Oke, hidup harus bekerja. Siti Hajar berlari-lari dari mana? Sofa ke, dari Marwah mana lagi? Nyari apa? Air. Airnya akhirnya di Sofa atau di Marwah? Kagak di Sofa, kagak di Marwah, kagak di tengah-tengah. Di depan pintu Ka'bah, tempat sujud, tempat beribadah, tempat sholat. Di situ tempat. Ya tapi usaha perlu ikhtiar. Ikhtiar perlu, tapi jangan kayak orang bingung kayak aja. Rumah, kantor, kantor, rumah. Sholat samping meja kantor. Kantor, rumah, rumah, kantor, sholat samping meja kantor. Sholat subuhnya dekat asar. Sholat asarnya dekat. Udah tahu macet maghrib pulang, kamu nggak niat sholat jamaah isya di masjid, nggak niat. Pak, hidupnya itu bukan masjid dan bukan sholat berjamaah, memang nggak ada. Ini contoh nih, kalau nanti ada acara bukber apa? Buka sambil uber. Biasanya sholat jamaah maghribnya hilang kan? Di masjid. Banyak yang hilang tuh kalau jauh dari masjid. Ya, tarawihnya hilang kan kalau habis bukber. Banyak juga ya. Jadi acara makan sama acara bukber lebih penting ketimbang sholat jamaah. Banyak kan? Gayanya sih, ntar deh tarawih di rumah. Kan tarawih sebenarnya sendiri ya, kan gitu. Sampai rumah, istirahat bentar. Waduh, waduh, kalau tarawih ngantuk-ngantuk gak sah. Tidur dikit, bangun-bangun jam 3. Ya, ini kalau sholat dulu lewat sahur, makan dulu, habis makan istirahat dulu, kapan tahajud? Memang kalau dari awal orang tidak menjadikan masjid, sholat, ibadah dan sujud sebagai tujuan utamanya, maka tak bisa sampai ke sini. Jadi kalau dilihat dari sejarahnya, umat ini bisa bangkit ya karena memang dimulai dari ibadah di tempat ibadah, sujud di tempat sujud, yaitu di mana? Di masjid. Dan di masjid Rasulullah bersama para sahabat menyusun berbagai macam gerakan, merapikan barisan seperti rapinya sholat itu. Masuk ke politik.